Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Besti, kembali lagi di vlog saya. Minal aidin wal faizin, karena sekarang hari ini merupakan suasana lebaran ya, dua hari lebaran. Sekarang saya berada di salah satu tempat wisata yang ada di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Karena sekarang hari lebaran ya, jadi banyak pengunjung yang datang ya. Pengunjung yang datang baik dari dalam provinsi Sumatera Barat maupun di luar provinsi Sumatera Barat. Bukit Tinggi ini sendiri sesuai dengan namanya terletak di atas ketinggian 935 mdpl atau meter di atas permukaan laut. Di sini terlihat jelas ya, banyak anak-anak yang nongkrong di sini ya. Anak-anak nongkrong beserta keluarganya ya. Ada yang makan sambil duduk ya. Ada yang berlari-lari. Dan di lokasi ini banyak sekali pedagang ya. Pedagang menawarkan minuman seperti ibu ini ya. Dan di tempat ini banyak sekali spot-spot foto ya, bagi yang ingin berfoto-foto ya, dengan keluarga, dengan pasangan ya. Ini tempat cocok ya untuk dikunjungi, untuk berlibur ya bersama keluarga ya. Apalagi yang kalian di rantau ya. Di sini sudah terlihat jelas ya jam gadangnya ya, puncak jam gadangnya sudah terlihat jelas. Bukit Tinggi ini merupakan salah satu udara yang dingin ya di Sumatera Barat ya. Ada beberapa tempat atau kota ya yang di Bukit Tinggi ini yang suhunya itu dingin ya, seperti Padang Panjang, Solo, dan juga di Maninjau ya. Di sini ada air mancurun juga ya. Berbicara mengenai jam gadang ya, jam gadang ini merupakan ikon kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Menara jam ini memiliki jam dengan ukuran besar di 4 sisinya sehingga dinamakan jam gadang ya, dalam bahasa Minangkabau yang berarti jam besar. Tinggi dari menara jam gadang ini ya tinggi 26 meter ya. Jam gadang menjadi lokasi pariwisata penting pada masa sekitar kemerdekaan Indonesia ya, seperti pengibaran bendera merah putih pada tahun 1945 ya, demonstrasi nasi bungkus pada tahun 1950, dan pembunuhan 187 penduduk setempat oleh militer Indonesia atas tuduhan terlibat pemerintahan revolusioner Republik Indonesia pada tahun 1959.
Kini Jam Gadang telah dijadikan sebagai objek wisata dengan diperluasnya taman di sekitarnya. Taman tersebut menjadi ruang interaksi masyarakat baik pada hari kerja maupun pada hari libur. Acara-acara yang sifatnya umum biasanya diselenggarakan di sini. Kita lihat ya di sekitar Jam Gadang ini begitu banyak taman-taman ya, sama taman-taman bunga ya, dan makin hari dipercantik, diperelok ya. Kita lihat ya sesama di lokasi Jam Gadang ini ada juga fotografer ya yang ingin mengabadikan fotonya di Jam Gadang ini ya. Jadi kita bisa menyewa fotografer supaya menampakkan fotonya lebih baik ya. Jam Gadang ini dibangun pada tahun 1926 hingga 1907 ya. Jam Gadang ini sendiri merupakan hadiah dari Ratu Belanda ya. Didesain oleh seorang arsitek asal Kota Gadang, Yazid Rajo Mangkoto, bertindak sebagai penanggung jawab pembangunan. Sementara pelaksanaan pembangunan ditangani oleh Haji Moran dengan mandornya Sultan Gigi Ameh. Di dekat Jam Gadang ini juga ada yang namanya Gunung Merapi ya, seperti yang kita lihat ini ya. Namun kalau kita lihat puncak Gunung Merapi ini dengan awan ya, jadi kita tidak bisa melihat puncaknya. Inilah puncaknya ya. Kalau kita zoom ya dari, dan kita juga melihat penduduknya bagaimana bentuk rumah-rumah yang ada di bawahnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikatakan kepada pengunjung yang berada di Taman Jam Gadang untuk selalu menjaga kebersihan. Bagi pengunjung yang makan makanan. Oh ya Besti, sambil nonton video ini jangan lupa di subscribe ya, dan jangan lupa pula ditekan tombol loncengnya ya. Yang telah tersedia. Jangan dibiarkan sampahnya berserakan begitu saja. Mari kita katakan kota kita ini. Kita lihat Besti ya, banyak sekali perubahan di lokasi Jam Gadang ini ya, seperti taman-tamannya makin bagus, makin cantik. Mari kita pelihara dan kita jaga bersama. Kali lagi kami sampaikan kepada pengunjung yang berada di Taman Jam Gadang. Dan di lokasi Jam Gadang ini ada juga ya Ramayana ya, dekat Ramayana dan pasar atas ya. Dan di lokasi Jam Gadang ini juga ada Taman Bung Hatta ya, salah satu proklamator Indonesia di hari kemerdekaan ya, wakil presiden pertama di Republik Indonesia ini, yang juga berasal dari Bukit Tinggi ya, Sumatera Barat. Bahkan nama Bung Hatta tersebut juga ada didirikan sebuah kampus yang ada di Kota Padang ya, yang bernama Kampus Universitas Bung Hatta ya.
Padang atau orang Minang ini identik juga dengan orang yang merantau ya. Pada umumnya banyak warganya yang merantau ya. Beda dengan kota-kota lain ya, kayak kalau di Jawa itu ada penduduknya yang merantau keluar dari daerahnya dan daerahnya dijadikan tempat untuk merantau. Namun kalau di Padang ini beda. Padang ini pada umumnya penduduknya yang merantau, dan di Padang ini memang sedikit sekali orang yang merantau ya. Jadi kalau kita lihat di bandara ya, hari-hari menjelang Lebaran itu ya, itu tidak ada pesawat yang take off ya, pesawat yang take off, yang ada pesawat landing. Maksudnya yang ada tuh cuman pendatang ya, pendatang dari perantauan ya. Yang pergi merantau itu nggak ada, yang pergi keluar dari Sumatera kota Padang ini nggak ada. Beda dengan daerah lain. Kita di Jawa ada yang masuknya, ada yang keluarnya. Ini enggak. Kalau kita lihat, saksikan di bandara itu, yang ada cuma pendatang. Enggak ada yang pergi dari keluar Sumatera Barat tuh, enggak ada pesawat yang mengangkut penumpang untuk pergi keluar Sumatera Barat tuh. Di hari-hari akhir-akhir Ramadan tuh enggak ada. Di Bukit Tinggi ini selain Jam Gadang tempat wisata, ada lagi tempat wisata yang lainnya ya, seperti kebun binatang, Ngaresiano ya, Lubang Jepang, dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Jadi kalau kita ke Bukit Tinggi ini tidak bosan ya, tidak suntuk dengan hanya satu lokasi tempat wisata saja, tapi banyak pilihan ya. Dan itu lokasinya dekat-dekat yang nggak jauh. Kalau kita ke kebun binatang bisa jalan kaki ke Lubang Jepang, nggak perlu pula kita naik kendaraan ya, parkir sini, parkir sana, parkir situ ya. Tentu kalau kita sering parkir banyak juga pengeluarannya. Sekarang di Bukit Tinggi cuaca cukup cerah ya, ditutupi langit biru, ditutupi awan-awan ya. Sebagian dari taman ini ada nih pagar ya, sebagian lagi tidak ya. Memang di taman ini dilarang untuk menginjak taman ya. Dan bunga-bunga yang ada di sini bervariasi ya, beraneka ragam. Di sini kita saksikan banyak lagi para pedagang ya, pedagang kaki lima ya. Di sini ada atraksi ular ya Besti ya. Jadi bagi yang tidak fobia dengan ular ya, bisa uji nyali lah istilahnya di sini ya. Seperti ibu-ibu ini ya, uji nyali ya. Ularnya ular piton ya. Ular piton itu ular piton apa ular sancan ya. Dan juga jangan lupa didokumentasikan ya, jangan lupa pula diunggah di Instastory-nya ya.
ularnya cukup jinak ya Besti. Selain atraksi ular ya di sini ada juga transformer ya. Ini sangat cocok lagi bagi anak-anak nih ya. Bagi anak-anak yang ambil foto ya. Ya Besti, untuk kali ini cukup dulu ya video sampai di sini ya. Jangan lupa di subscribe ya. Dan jangan lupa pula ditekan tombol loncengnya.